Oke, tampil, tampil Hampir ya. Pak. Oke. Ya, eh, lanjut kita ke pertemuan ke-12 ini sebenarnya masalah aplikasi perkantoran ini salah satunya adalah Microsoft Word. Dalam Microsoft Word itu ada namanya yang mungkin yang kita sering kita dengar Mailmerge ya, Mailmerge atau Mailmerge. Ini salah satu fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word, baik itu yang 2007, kemudian ada 13, bahkan sekarang ini juga sudah ada. Ini adalah fungsinya untuk membuat surat massal, ya, surat massal, terutama undangan, kemudian sertifikat seminar dan sebagainya. Nah, surat mail manager ini dapat dimanfaatkan untuk membuat surat mencantumkan misalnya ada nama tamu. Ya, biasanya di perkantoran ini kan kita kalau ngetik satu-satu surat undangan ini kan terlalu banyak filenya ya, apalagi kita nggak mengingat nama-nama yang kita buat itu bukan 5 orang, tapi udah ratusan ya, ratusan undangan, bahkan puluhan, bahkan ratusan. Nah, oleh karena itu mana yang mau kita print ini juga nanti bisa kalau nggak dibuat mail merger kita bisa lupa ya. Nah, ini contohnya nama-nama tamu ya, tamu undangan, misalnya ada yang masuk lagi, bentar. Misalnya kegiatan-kegiatan apa yang membutuhkan kita banyak membuat surat di sebuah, taruhlah nggak usah di kantor dulu lah ya, kita bilang di organisasi. Itu kira-kira selain surat undangan, surat apa lagi ya? Ada yang bisa kasih komentar? Ya, macam-macam lah ya. Ada yang apa? Selain surat undangan, terus surat pemanggilan, kemudian eh, pada rata-rata untuk yang membuat untuk surat mail merchant ini adalah surat undangan ya. Karena kan banyak, bukan satu dua. Nah, sebentar. Eh selanjutnya bentar ini ada WA tadi. Ya, jadi dibuat secara massal ya dan membuat alamatnya juga secara massal, misalnya di amplopnya. Selain itu, mail merchant ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat sertifikat ya, sertifikat atau label ya. Label biasanya kan undangan itu ada labelnya itu ya, yang warna petak kecil. Jadi kita bisa eh, membuat secara mail merger. Kemudian di amplop juga ya, dengan fasilitas ini, mail merger ini kita dapat menggabungkan dua buah file ya. File pertama merupakan dokumen utama, biasanya disebut dengan dokumen master, berisi surat yang akan dibuat. File kedua itu merupakan sumber data, berisi data alamat yang akan dikirim surat ya. Dokumen utama dapat digunakan melalui Microsoft Word menggunakan fasilitas tabel. Yang untuk Excel-nya itu untuk datanya ya. Ini saya contohkan, ini ada yang masuk lagi nih. Saya contohkan itu, kita lihat sebentar, saya share dulu ya. Kita langsung praktek saja. Ini ada contoh surat ya, contoh surat misalnya dari kementerian nih ya. Misalnya Universitas Pendidikan Ganesha ini membuat undangan kuliah umum bagi mahasiswa. Ya. Ini kan ada yang namanya kepada yang terhormat, ada nama MPM, prodi dan alamat ya. Nah, ini kita ada yang masuk ya. Ini kita buat sebentar ya. Nah, kalau seandainya alamatnya
nama yang kita undang ini kan misalnya ratusan ya. Misalnya saya contohkan ya, kita lihat dulu misalnya saya ketik dulu ya alamatnya ya. Pamannya yang kita undang itu tempatnya jauh-jauh ya. Ini contoh aja ya. Ini ada nama-nama kita, nama-nama sistem komputer. Ini contoh. Ini sudah dibuat di dalam Excel ya. Ini ada npm, nama, prodi dan alamatnya ya. Misalnya ini kita ganti ya, supaya tempatnya jauh-jauh lah misalnya ya. Contoh aja nih. Kemudian nah, alamat ini kan ini ada kita taruhlah 30. Ini contoh aja. Kemudian kita masukkan ke dalam Microsoft Word ini dengan cara di dalam Word ini ada namanya mail links ya. Jadi di sini ada start mailing mails. Kemudian kita ambil, kita klik, kemudian kita step by step mail merger wizard ya. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa select dokumen types ya. Yang pertama letters, email, kemudian ada envelope, labels, dan directory. Nah, ini kita klik aja yang nomor 1 dari letters. Kemudian kita next, kemudian ini kita next juga ya. Ini ada select, kemudian kita nextkan lagi step 3-nya ya. Kemudian nanti dia langsung ke arah browse. Ya, baru kita cari di mana alamatnya ya. Ini kita lihat alamatnya, kebetulan saya buat di sini ada di aplikasi perkantoran. Ini datanya ya, atau data alamat misalnya ya, alamat siswa. Oh, nggak bisa, ini terpakai. Dah, kita klik. Kemudian di tabel ini nampak select tables. Table, jadi kita okekan aja ya. Nah, kita okekan, ini data-datanya sudah masuk di dalam sebuah apa namanya, sebuah tabel. Tinggal kita okekan. Nah, ini sudah masuk. Nah, pertanyaannya bagaimana kita naruhkannya ke data ini tersebut ya. Nama, misalnya namanya Pak, izin Pak. nggak nampak ya? Iya, saya scan dulu, dapat tampilkan ya ya, Pak. sorry. Iya. Ini. Tadi hanya ini aja ya, hanya Word-nya ya, anak Excel-nya ya. Sorry. Ini udah tampil belum? Belum Pak. Belum ya. Belum, Pak. Oke. Belum Pak. Nah, ini udah ya. Sorry, iya. Kita ulangi aja dari sini ya, sorry. Kita ulangi dari Iya, sini. sekarang udah Pak. Jadi tadi kita ulangi aja lah ya supaya. Nah, ini undangannya. Kita klik, kemudian manager, kita ambil step. Ini yang pertama akan ada pilihan select and access list. Ini langsung aja kita klik. Kebetulan sebenarnya udah masuk ini ya. Oke, sebentar ya. Ini udah masuk, kebetulan sudah masuk. Sebentar, saya ini kan aja dulu ya. Saya ulangi aja, sorry. Saya ulangi.
Tampil ya, ini udah masuk belum? Ini belum ya, kita ulangi dulu. Ini kita hapus namanya, hapus. Nah, kita ulangi dari mailings, kita ambil start mailing ya, ada bentuk amplop, kemudian step by step mail merger widget. Ini mudah aja, nih langsung select aja ya. Ini kan tadi kan ada, ini masih contohnya itu tadi mahasiswa sistem komputer ya. Nah, ini select, kita ambil start, ini kita next aja di bawahnya nih ya. Next. Nah, ini nanti langsung ke browse di mana file dokumen data kita tadi itu ya. Data kita ambil. Ini kebetulan saya letakkan di, nah ini ya. Ini sebenarnya data apa namanya? Data alamat yang kita tuju ya, data alamat mahasiswa umpamanya mahasiswa. Nah, kita klik, nah, dia nampil di select tabelnya, kemudian kita okekan. Nah, ini data-datanya akan tampil, kita okekan dan kita next-kan di step 3 ini, kita next saja. 4 next-kan aja. Ini complete ya, next complete the merge. Kemudian kita udah ini udah masuk, kita klik di sini. Kemudian kita sebentar ya. Ini jalan kan ya. Nggak tampil ini ya. Sebentar. Datanya nggak tampil ya, bentar ya. Gimana ini? Ya, ini yang pertama kita klik di sini, ada yang masuk ya? Oh, enggak ada. Nah, kita klik di sini, kursornya saya dekatkan aja ya. Nah, ini ada yang masuk. Udah saya klik. Nah, ini kita dekatkan ya, terdekatkan di insert set merpil ini kita pilih ya. Kebetulan ini kan nama. Nah, cari yang nama juga sama ya, klik. Nah, kemudian klik lagi bawahnya mpm, cari yang mpm ya, samakan ya, klik mpm, kemudian klik di prodi, kita klik lagi di insert merger ini, klik juga prodi ya, klik juga prodi, kemudian di alamatnya klik alamat juga sama ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini bisa aja kita buat, inilah lebih kurang ya, nama dengan nama, mpm dengan mpm, prodi dengan prodi, alamat dengan alamat. Ini ada nih preview result ya, sebelum hasil. Jadi kita klik aja nih yang seperti tanda apa namanya, tanda pembesar ya, klik, nah, langsung berubah. Nah, pertanyaannya mana nama mahasiswa berikutnya kan gitu, yang mau diundang. Nah, kita tinggal next saja nih ya. Ini kan nomor 1, yang nomor 2 kan udah berubah deh ya, langsung berubah ya, langsung berubah. Kemudian bayangkan kalau datanya ini kalau kita ngetik ratusan ya, ratusan. Nah, mungkin juga kita kita tulis secara manual kan lumayan capek juga. Nah, makanya fungsi mail merger ini adalah untuk memastikan nama-namanya ini sudah di print ya atau sudah dikirim. Contohnya begini,
kita kan misalnya nomor satu ini tadi ya, nomor satu umpamanya kan saat ini kan itu ada di apa, di Google Class saya bilang bahwasanya permasalahan-permasalahan yang ada di kantor itu salah satunya yang meringankan adalah ini ada masuk bentar. Yang meringankan itu adalah ketika ngirim surat. Saat ini kan tidak lagi kita harus mengantarkannya ke perusahaan atau ke tempat yang kita tuju, ya kan? Tapi sudah bisa menggunakan WA atau email, ya. WA atau email ini kan untuk efisiensi waktu. Jangan nanti misalnya alamat dia di Langkat, ya, alamat dia di umpama sedang begadai, ya, atau di Deli Serdang, atau di daerah yang agak jauh lah. Nah, ini kan butuh memakan waktu kalau kita kirim melalui pos, ya, pos maupun ya kita antar. Namun di satu sisi begini juga, di dalam pemerintahan, ya, di dalam pemerintahan itu, kalau undangan ini memang secara khusus wajib diantar, ya. Misalnya kita ngantar surat dari kantor untuk audiensi ke kantor wali kota umpamanya atau ke kantor gubernur, itu nggak bisa by email, ya, nggak bisa by email. Kalau by email dia kan terkesan kita nggak menghormati. Jadi kita ngantar undangan itu kita print, terus apa namanya, kita amplopi, kita buat di amplop itu juga kepada yang terhormat, ya, kepada yang terhormat Bapak Wali Kota umpamanya, yang terhormat Bapak Gubernur, atau yang terhormat eh, Kepala Ikatan alumni, kan begitu. Itu masih menggunakan amplop atau masih bisa kita antar, ya, karena kan di satu sisi mereka juga akan membuat semacam laporan surat masuk sejauh mana atau disampaikan diproses di mana surat tersebut, ya. Kita misalnya masukkan surat undangan itu ke kantor wali kota. Kantor wali kota akan melakukan disposisi, ya, disposisi surat. Makanya surat di sebuah lembaga atau PT atau sebuah universitas itu surat masuk itu dalam satu hari bisa 50, ya, diproses. Nah, surat masuk itu diproses misalnya di bagian umum umpamanya kan ada stempel tanda terima. Nah, surat ini tadi akan diserahkan kepada mungkin bagian yang lain, ya, ada sisi apa, seksi-seksi yang lain untuk diketahui apakah nanti surat ini misalnya surat pengadaan umpamanya permohonan bantuan, ya. Nah, itu masuk ke seksi bagian bantuan. Nah, kalau ini kan surat undangan, ya, kuliah umpamanya. Nah, ini juga bisa di WA, ya. Artinya bisa bisa kita kasih lewat email, bisa lewat WA, atau bisa kalau dia dekat ya kita bisa antar lah, ya. Nah, ini tergantung perlakuannya. Kalau undangan itu dikhususkan kepada orang-orang tertentu, ya. Umpamanya ada di dalam kantor kita itu misalnya akan mengadakan acara halal bihalal, ya, acara halal bihalal yang waktunya waktunya itu seminggu lagi umpamanya, ya, umpamanya seminggu lagi. Nah, waktunya halal bihalal itu seminggu lagi. Pimpinan kita mengatakan hari ini seminggu lagi akan ada acara halal bihalal. Nah, pimpinan mengatakan undangannya bagi ke 300 orang, 300 orang, ya. Bagaimana menyampaikan undangan ini kepada 300 orang dalam seminggu? Apa kita sanggup? Ada yang sanggup memberikan undangan kalau kita misalnya bagian humas, ya, di sebuah lembaga atau sebuah kantor. Apa kita sanggup dalam seminggu itu membagikan undangan kepada orang-orang penting lah, ya, orang-orang penting yang mungkin kolega-kolega pimpinan kita itu berada di tempat-tempat yang jauh.
Sementara tim kita hanya hanya 5 orang ya, 5 orang untuk mendistribusikan undangan halal bihalal itu ke 300. Ini saya rasa nggak mungkin. Tapi solusinya salah satunya ini mail merger ya. Caranya bagaimana? Caranya setelah ini kita buat misalnya Aditya ini ya, ini umpamanya kita ganti lah ya, kita ganti undangan apa namanya? Taruhlah kita udah lah ini undangan kuliah umum ya. Nah, ini pertama kita buat udah kita salin nama dia. Ini upayakan namanya dibuat jadi PDF ya. File save as, kita browse, misalnya kita simpan namanya saya besar undangan, saya tadi Aditya ya, Aditya ya. Nah, kita buat aja PDF ini, Aditya, PDF ya. Nah, ini kita buat PDF. Setelah kita buat PDF, nah inilah yang akan kita share melalui WA dia ya, atau melalui email ya, Aditya ini ya kan. Nah, kita mau diserahkan secara manual langsung juga nggak apa-apa, atau lewat email juga bisa. Nah, begitu juga lah untuk berikutnya. Setelah Aditya kita next kan ya, ini tadi nomor 1 ya, nomor 1 kita next ke nomor 2 Alvira ini ya kita save as lagi ulang, kemudian kita buat file dokumennya lah, ini buat aja lah foldernya ya supaya jangan lari-lari, folder surat undangan ya misalnya. Nah, ini kita buat PDF lagi ya, ini tadi siapa nih, Alvira ya, Alvira ya. Nah, ini PDF lagi ya, ini ada Alvira misalnya. Nah, ini kita kirim lewat WA atau lewat emailnya ya. Kita cari lagi yang lain, umpamanya kita buat lagi yang lain, umpamanya nomor 3 siapa, Audi ya. Kita juga dibuat file PDF-nya. Karena kalau kita simpan dengan Word, karena rata-rata yang HP yang bisa baca itu adalah dokumen dengan format PDF ya kan, dengan format PDF ya. Jangan kita kirim Word. Kadang Word ini nggak semua yang bisa membuka ya, karena aplikasi yang paling default itu adalah PDF ya kan. Nah, begitu juga yang lainnya ya. Tapi ingat ya, kalau kita pas berhenti ketika membuat surat itu, misalnya kita ya ingin break, ingin makan ya. Jadi jangan lupa misalnya kita buat surat, udah ngeprint, ini kan bisa aja di print ya, kita print. Kemudian di posisi Azmi ini kan kebetulan orang kelima ya. Nah, di sini kita ingin break. Nah, jangan lupa kita catat juga di buku manual, sampai Azmi di print. Jangan nanti pas mau memulai lagi kita lupa sampai mana saya print tadi ya, Azmi atau nomor 6 atau nomor berapa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya ini alamatnya ada yang salah, yang diperbaiki bukan di sini ya, yang diperbaiki bukan di sini. Yang diperbaiki itu di Excel-nya ya, di Excel. Misalnya, ini saya contohkan aja ya. Yang diperbaiki itu di Excel-nya ya, jangan diperbaiki di jangan diperbaiki di Word-nya, perbaiki di Excel-nya. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan misalnya kita ambil sertifikat ya. Kita ambil dulu sertifikat. Jadi ini surat ya, ini surat. Contoh surat. Ini kalau sudah selesai bisa kita save aja. Ya, kita save. Kemudian kita ingin memperagakan yang namanya sertifikat ya. Ini sertifikat, mudah-mudahan saya cek dulu sertifikatnya ya.
Tampil sertifikatnya. Tampil ya. Nah, Ada Pak. nah sertifikat ini ya, kita kan dalam sebuah di kantor kan pasti ada kegiatan pelatihan, kemudian ada apa namanya, mengikuti seminar, ya, terus mengikuti diskusi ilmiah. Nah, kalau kita ketik satu-satu, misalnya sehari, habis itu print, ulang lagi, ya kan? Takutnya namanya misalnya salah, misalnya Aldi, Aldi itu nggak pakai H umpamanya, tapi Aldi gini aja. Nah, ini yang akan saya kita buat lah ya, sebentar ya. Nah, sama halnya gini seperti ini juga ya. Sebentar. Nah, kita ambil juga manajernya yang dari yang tadi ya. Kita contohkan step, kita lanjutkan, kita ambil. Ya, udah ini start select, oke. Next, ini ya. Next. Kita ambil. Ini sama halnya dengan yang buat surat tadi ya. Hanya bedanya ini kebetulan sertifikat. Ya. Sertifikat. Ini datanya. Ya, kita okekan aja ini ya. Kemudian next. Next. Ya, kalau udah komplit, ada bahasanya komplit di sini. Komplit. Nah, ini kita buatlah untuk apanya. Jangan miring lah. Ini tegas saja ini hurufnya ya. Nah, ini mail merger. Kemudian ambil ini. Ambil yang nama aja ya. Nama. Nah, ini namanya ini kebetulan nggak di tengah pula ini saya buat. Nah, ini udah di tengah ya. Ini fontnya mau apa? Mau bagus ya cari aja nanti di sini ya. Terserah mana yang mau. Kita ambil aja yang Arial aja lah, tegas ya. Kalau mau warna silakan aja warnai untuk konten lebih bagus ya. Nah, sama halnya ya. Ini kebetulan misalnya telah mengikuti atau telah berhasil menyelesaikan kursus multimedia design ya. Nah, multimedia design ini ada ketuanya, ada panitia misalnya nih. Panitianya. Nah, ini sama kalau mau ini kalau bisa untuk font ini lebih besarkan lagi lah ya nama orang. Nah, sama ini juga kita klik mana tadi mail merger. Kalau nggak ketemu ini balik lagi ke sini ya, mails ya, tinggal next saja. Nah, tinggal next. Jadi sama halnya. Ya, ini misalnya Azmi udah siap ya. Ini ada yang masuk ya. Oh, nggak ada. Ini sama halnya kalau sudah selesai kita save as saja ya, save as kita buat misalnya ini kita buat lah ya di dalam ini kita buat sertifikat lah, sertifikat siapa tadi itu namanya, siapa sertifikat, siapa namanya, sertifikat Azmi ya, Azmi ya. Ini kalau mau lebih apa sebentar, sama halnya kita buat PDF aja ya. Ini nggak terbuat, sorry, kita buat PDF ya. Nah, ini PDF tampil, PDF-nya tampil lah. Bentar ya. Nah, ini ya, ini PDF-nya Azmi ya, sertifikat kelulusan Azmi. Ini tahunnya kejauhan ya, tahunnya 2024 pula, 2023 maksudnya.
Ya, jadi seperti itu apa namanya? Sertifikat. Karena kan kita terkadang kan disuruh atasan atau pimpinan atau kepala bagian tolong buat sertifikat untuk peserta kegiatan pelatihan tadi pagi umpamanya. Ya, caranya gampang supaya jangan kita banyak mencari apa namanya? Mencari cara membuatnya. Yang pertama kita harus kunjungi yang namanya Canva ya. Canva itu kan banyak jenis sertifikat di Canva, ya kan? Banyak sertifikat di Canva, ambil apanya? Ambil file sertifikatnya dalam bentuk JPG, kemudian eh, pastikan di Word ya, pastikan di Word. Jadi caranya seperti ini. Ntar saya tunjukkan. Misalnya kegiatan ini saya share dulu ya, bentar ya. Karena kalau di kantor ini ada aja nanti yang diperintahkan oleh pimpinan ya. Terkadang kita nggak tugas kita, tapi karena minta tolong akhirnya kita buat atau kita apa? Sebentar. Mau nggak mau harus kita kerjakan maksud saya. Tampil. Kampanye tampil nggak ya? Tampil Pak. Tampil kampanye ya. Oke. Ini mungkin kampanye ini nggak perlu saya ajar lagi. Cuman begini. Misalnya kita ingin di sini kampanye ini sangat banyak sekali template ya. Termasuk video Idul Fitri, kemudian apa namanya ucapan-ucapan selamat, kemudian salah satu pembuatan untuk tweet bond terbaik ini Canva ini termasuk ya. Misalnya kita di kantor itu ya, di kantor ini kan kadang dalam mempromosikan apa namanya lembaganya ya, dalam mempromosikannya itu salah satunya mereka akan menggunakan player ya, misalnya dalam setiap bulan itu kan ada hari-hari tertentu, umpamanya di November. Kira-kira hari-hari besar di November itu hari apa? 10 November hari apa? Hari Pahlawan, Pak. Hari pahlawan kan. Nah, kantor atau tempat lembaga kita bekerja, kadang pimpinannya ingin mengucapkan selamat hari pahlawan, ya kan? Nah, selamat hari pahlawan. Bagaimana cara membuatnya ya? Cara membuatnya buat playernya itu ada salah satunya dari Canva ini ya. Nah, jadi ada misalnya player hari pahlawan umpamanya ya. Player hari pahlawan di Canva ini udah pasti ada ini ya. Hari pahlawan ini kan banyak nih kayak apanya. Tapi ini masih pro ya. Jadi mereka kunci, nggak bisa kita lihat, kita nggak bisa kita download atau cari-cari yang free ya, yang free. Saya rasa banyak juga yang free. Nah, hari-hari pahlawan ini misalnya, nah ini free nih ya. Jadi tinggal sesuaikan aja template-nya. Kemudian ganti namanya, kemudian buat logo perusahaan di atas atau di bawah ya. Di atas atau di bawah. Ini saya rasa sangat mudah sekali ya. Begitu juga hari guru ya. Di sini buat logo perusahaan tempat kita bekerja, kemudian ganti gambar terserah ya, sesuai dengan imajinasi kita, kata-katanya ganti supaya nggak terkesan sama ya, karena kan kita juga mau desain kita juga yang desain kita juga mau berbeda dari yang ada di Canva ini ya. Nah, begitu juga dengan sertifikat itu kita kembali ke beranda. Jadi sertifikat ini yang ingin saya sampaikan, nah, misalnya kita buat ini sertifikat ya, sertifikat ini cukup banyak sebenarnya. Nah, mau sertifikat ini ada satu yang kita bisa lama di sini ya.
Lamanya itu kenapa? Karena memilih, ya. Oh, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Karena kalau kita pilih ya bagus semua, artinya ambil aja lah satu yang menurut kita udahlah ini aja sesuai. Nanti besok-besok kan ada lagi, ya, ada lagi, ya tinggal kita pilih lagi gitu. Misalnya ini, ya, ini sesuaikan lah ini apa nih? Misalnya ini putih emas modern elegan sertifikat penghargaan peserta seminar, ya. Kalau ini sudah sesuai dengan apa kita, kemauan kita, ya udah ini aja, ya. Karena ya semuanya itu bakal bagus karena takutnya nanti habis waktu kita di sini. Itu pengalaman saya waktu kita habis di sini banyak, ya. Karena kita memilih oh ini bagus, oh ini bagus, ini bagus. Udah sesuaikan aja dengan judul misalnya sertifikat apa kira-kira? Sertifikat pelatihan umpamanya, ya. Mudah-mudahan ada sertifikat pelatihan, ya. Nah, ini bagus semua ini. Ini rata-rata orang yang buat ini kan profesional nih. Ya. Saya tinggal ganti nama aja lah. Ini kebetulan bahasa Inggris. Buat namanya beda, ganti dengan bahasa Indonesia. Kemudian kebetulan nggak ada ini bahasa apa semua ya. Nah, ini bahasa Inggris semua. Nah, ini kita coba saya ke bawah dulu, ada nggak ya? Ya, sertifikat aja lah kita buat ya, supaya ada bahasa Indonesianya. Nah, sertifikat, kira-kira misalnya ini bagus, ya udah ini aja ya. Karena takutnya nanti kalau kita bermain di mana bagus, mana cantik, lama pengalaman saya itu. Nah, misalnya ini ada kebetulan penghargaan ya, lomba debat ya. Lomba debat kalau nggak sama dengan kita misalnya lomba apa tadi sertifikat untuk pelatihan tadi nggak usah ya. Kebetulan kita kan ingin mencari sertifikat pelatihan. Nah, ini kita ambil satu contohnya ya. Ini sertifikat penghargaan dengan motif putih dan emas modern. Kita klik sesuai template, kemudian ini kita ganti, ini gantilah siapa pimpinannya umpamanya ya. Pimpinannya ganti. Nah, kemudian sertifikat ini kita download ya, kebetulan ini kayaknya dibuka nih ya, kayaknya nggak dikunci. Nah, untuk ini saya dekatkan aja ya. Nah, ini setiap sertifikat pelatihan di sebuah kantor jangan lupa memberikan nomor ya, nomor surat ya. Lucu juga kalau seandainya sertifikat itu nggak ada nomor ya, nomor kantor kita umpamanya garis miring 2000 misalnya 2023 gitu ya. Ini tergantung kode kantor ya, kode kantor kadang kan ada yang kode tahun, kemudian ada kode surat ya, ada nomor surat yang sudah keluar. Karena salah satu sah sertifikat keluar itu untuk di kantor itu adalah ada nomornya. Kadang-kadang lembaga membuat suatu pelatihan atau kegiatan seminar, ini nggak ada nomornya. Jadi orang yang membuat apa, yang ikuti pelatihan itu pun terkadang ini sah atau enggak gitu. Ini 15 menit lagi ya, bentar ya. Tampil kan? Di apa ya tampil ya? Tampil Pak. Oke. Jadi itu ini perlu ya, perlu Ajarkan anak uhibuka suara siapa ini? Ya, teruskan ya. Jadi di di Canva ini perlulah kita buat nomor suratnya, kemudian ini ada ketua panitia pelaksana, terserah nih siapa pelaksananya ya.
Nah, ini dihilangkan saja ya. Rosa Mario Aguane dihilangkan karena kita buat peserta kita, bukan peserta yang ada di sini. Kita bagikan, kita ambil umpamanya, kita bagikan dan unduh. Nah, diunduh ini lihat ukurannya itu jangan kecil ya. Ini kebetulan pikselnya itu 2000 kali 1414 ya. 1414. Kebetulan sebenarnya bisa ditransparankan, cuman harus bayar ya. Ini kalau mau kecil ya sudah bisa digeser. Dan ini upayakan JPG ya. Ini udah depol kayak nggak bisa kita papain ya. JPEG ya. Standarnya daripada untuk sertifikat. Dan unduh. Nah, diunduh. Lagi proses, lagi jalan. Ini ada, ini namanya kita ganti aja ya, namanya ganti sertifikat. Ini larinya ke ke download ya. Ini download ya. Ini dia. Nah, ini sertifikatnya sudah tampil sertifikatnya, nggak ya? Bentar ya. Saya stop dulu. Nah, ini sertifikatnya kan dalam bentuk JPEG masih ya, belum kita tulis yang namanya ada nama-nama peserta di sini. Ini pun belum ada tanda tangan ya, tanda tangan pimpinan atau tanda tangan ketua panitia. Nah, ini wajib ditandatangani dan distempel dulu ya, distempel dulu kalau kita mau memberikannya kepada peserta secara via WA ya, kirimkannya secara online. Nah, ini kita buat tanda tangan dan stempel, baru kita kita buat PDF-nya, baru kita berikan ya. Nah, ini baru di dalam mail merger tadi kita ambil, kita buka Microsoft Word ya. Kita buka sebentar, ini saya share dulu. Tampil ya. Nah, di layout ini upayakan papernya itu A4 ya, A4. Kemudian tinggal kita masukkan lah yang namanya sertifikat tadi ya, berada di download. Nah, ini ya, tampil ya. Sepertinya ini kan nggak sinkron ya, artinya nggak profesional. Kadang ininya ini sebelah kanannya ini putihnya lebih besar daripada sebelah kiri. Nah, jadi ini kan digeser nggak bisa. Nah, kita menggunakan web text ya. Jadi web text ini behind text pilih, jadi bisa kita gerak-gerakkan ya. Kita pilih, kita bisa gerakkan. Nah, kita ambil simetris tengah-tengah. Atau boleh kita tarik lagi. Nah, kita tarik biar full. Nah, inilah manfaatnya kalau menggunakan A4 ya. Menggunakan A4. Sebentar ya. Nah, jadi untuk membuat teks di dalam di dalam sertifikat ini berapa menit lagi waktu ya? Sebentar lagi ya.
Di dalam sertifikat ini di bawahnya kita tulis dulu teksnya ya. Misalnya seperti inilah ya, kita tulis dulu misalnya nama pesertanya Angga misalnya ya. Nah, ini baru kita geser untuk memastikan pesertanya ini berada di tengah sini ya. Kita buat ini nih ya. Kita lihat dulu secara jauh, kurang ke bawah nih kayak ya, enter. Nah, udah posisinya di situ. Nah, kita buat lagi di bawah ya. Nah, kita besarkan, dah seperti ini. Ini nanti untuk mergernya ya, kita tebalkan aja dulu. Kita besarkan. Nah, ini kita ginikan aja. Kan tadi kan kita ingin ngambil nama-namanya ya. Nah, kita klik mails ya. Kita start lagi karena ini kan sertifikat baru. Kita merger lagi, start mail merger, kemudian next. Kemudian kita ambil datanya berada di komputer kita. Sebentar. Oke kan. Next, finish. Nah, ini kita ambil yang nama aja ya. Insert merger field ini namanya aja. Nah, ada keluar ya kan. Nah, tinggal next. Nah, kan ada namanya dia. Kalau mau lebih besar, ya tergantung inilah ya fontnya ya. Mau dibuat berapa. Tidak tergantung font ini. Nah, ya. Kita klik, kemudian kembali ke my links. Kita next kan. Nah, ini yang saya bilang tadi. PDF kan, kemudian kirim ke orangnya. PDF kan, kirim ke orangnya. Seperti itu. Jangan lupa kita simpan misalnya sertifikat masternya ya. Ya, surat sertifikat masternya, sertifikat master. Oke. Dah. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya rasa cukup mengerti lah ya. Karena ini nanti Ngerti Pak. oke. Ini pun saya rekam juga, nanti saya buat apanya aja. Saya kirim di di grup ya. Kemudian ini ada sedikit lagi waktunya. Mohon dibuka kameranya, ingin saya screenshot ya. Ini pada di kampung semua ini ya. Oke, sebentar ya. Saya ambil dulu. Karena absennya belum terbuka. Makanya saya buat absen foto ya. Oke, terima kasih yang telah hadir. Ada Pauji, Jawa, Muhammad Repi, Jalil, dan yang lain-lain ya. Selamat tahun baru, semoga di tahun ini lebih maju lagi ya. Ilmu pengetahuannya ini ada yang masuk lagi ya, baru masuk nih. Siapa ini? Sukses ya di tahun 2024. Saya akhiri, alhamdulillah. Fauzi belum mandi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fauzi mandi lah Fauzi. Hah? Mandi lah mandi. Males lah, ngapain mandi?
Apa, Bos? Ini. Ini. Nih.